pertama training itu harus diawali dengan TNA itu atau TNE ya. Ya. Training need analysis, apa kebutuhannya, gap-nya di mana gitu Pak Dokter. Ya, nah satu lagi Pak Asep, memang kalau kita ngelihat ke lapangan ya, kenapa sih training di kita itu terutama di kementerian atau di perusahaan-perusahaan gede itu, kalau di swasta sih oke, karena tuntutannya kan ke produktivitas tinggi itu ya. Yang mandatory itu terutama di kantor pemerintah itu salah satu yang bisa kita lihat itu adalah motivasi. Motivasi. Ya, kalau kita ngirim orang ke suatu training, motivasinya nggak ada, itu jangankan trainer gitu, nabi aja nggak bisa itu. Jadi memang harus dari dirinya dong, dari individu. Harus ada gitu loh. Kenapa orang belajar di kampung itu bisa pinter juga, sama juga belajar di kota. Begini Pak Dokter, ini sesuai pengalaman, jadi mohon pencerahan dari Pak Dokter mengenai pelatihan atau training di perusahaan yang diselenggarakan di tempat kerja. Apakah benar-benar bisa berdampak kepada produktivitas? Karena pada kenyataannya itu kadang-kadang tidak berdampak kepada produktivitas. Betul. Apa hanya karena bebas dari kewajiban ikut pelatihan gitu Pak Dokter? Ya, gini Pak Asep, bicara training ya, dengan pertanyaan apakah training itu bisa menciptakan kenaikan produktivitas atau tidak, atau pengalaman Pak Asep di beberapa ya, training itu cuman baru aminazimah, maksudnya itu cuman sekedar ada kegiatan bebas dari kewajiban gitu. Dapat duit nggak? Maksudnya dalam melatih atau dalam pelatihan? Dalam pelatihannya atau misalkan peserta ikut pelatihan misalkan dapat uang saku. Wah, itu lebih keren lagi. Apalagi instrukturnya kan. Pak Asep instruktur kan? Betul kan? Iya, betul. Nah, gini teman-teman. Pertanyaan Pak Asep tadi, jawabannya bisa dua. Bisa benar dan bisa salah Pak Asep. Oke. Benar bahwa training memang tidak bisa menciptakan perubahan. Di level tertentu. Tetapi secara umum, salah kalau dikatakan bahwa training itu tidak bisa menghasilkan perubahan. Nah, saya mulai begini. Yang paling mendasar, setiap training yang dilakukan oleh perusahaan, pasti ini ya, menghasilkan perubahan. Jadi pasti menghasilkan perubahan. Pasti menghasilkan perubahan. Tetapi perubahan di level mana? Nah, inilah yang bisa menjawab pertanyaan Pak Asep tadi. Kok nggak ada dampaknya? Ya kan? Pertama perubahan di individu. Nah, perubahan itu kan ada level-levelnya. Ada perubahan pengetahuannya, ada perubahan sikapnya, ada perubahan keterampilannya, skillnya gitu. Mungkin ada orang yang baru berubah pengetahuannya, perilaku sama skillnya sih masih bodoh. Betul. Lain lagi tuh bicaranya. Mungkin ada orang yang setelah di training baru berubah sikapnya. Karena untuk menghasilkan skill atau kompetensi dalam mengeksekusi pekerjaan itu jelas butuh waktu. Nah, di individu tertentu bisa berubah tiga-tiganya. Nah, ya kan? Karena kan tujuan pelatihan itu yang saya tahu itu kompetensi itu. Jadi seseorang itu setelah keluar dari training kan berubah tiga-tiganya. Betul. Itu kalau pas ikuti trainingnya tidak ngantuk. Tapi kalau Anda ngantuk, yang berubah mungkin pengetahuannya, sikapnya, syukur-syukur yang paling ideal yang diharapkan company, karena mengadakan training itu kan harus meliburkan orang. Nah, kalau zaman dulu itu harus di hotel di mana-mana, sekarang mungkin enggak ya. Pakai idealnya adalah kompetensinya, skillnya berubah, sikapnya berubah, dan pengetahuannya berubah. Tidak semua orang begitu, tapi pasti ada. Dari 20 itu ada lah ya. Sekitar 10 orang mah ada yang berubah. Nah, tapi nggak bisa dipukul rata. Oh, pasti berubah semua nanti dulu. Itu di level individu, Pak Asep. Yang kedua, kan ada perlu organisasi atau lembaga itu nanya saya, kok setelah di training tim saya nggak berubah? Oh, itu nanti dulu kalau tim, Pak. Benar nggak? Betul. Individu saja tidak langsung otomatis. Apalagi tim. Kenapa? Kalau orang banyak itu pasti butuh aturan. Betul. Misalnya gini, Pak Asep. Pak Asep, gini ada pertanyaan gini, Pak Asep. Ada pengguna jalan raya di Indonesia, dikasih training polisi, dijamin nggak kalau itu 20 orang, dia pasti berdisiplin di jalan raya kita? Ya pasti belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau di Singapura, karena kan ada enforcement di situ. Itu dia. Ada, Begitu juga dari organisasi. Kalau kita bicara perubahan tim, apalagi perubahan organisasi,
training saja masih jauh dari cukup. Ini realistis saja. Tapi begini Pak Ubed, kan yang saya pahami dari dasar dari Al-Qur'an itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Yes. Jadi maksud saya itu semua meskipun pada ujungnya adalah produktivitas sebuah tim atau organisasi, kan harus dimulai dari individunya. Dari individu. Jadi basicnya itu harus knowledge dulu. Pengetahuan. Benar. Kalau sudah tim individunya pengetahuan, kumpul individu, baru jamaah. Maksud jamaah ini kan bisa tim, bisa organisasi kan. Betul. Nah, ketika sudah manusia berkumpul membentuk jamaah, untuk tim harus ada sistem. Betul. Kalau nggak ada sistem, omong kosong. Jadi maksudnya omong kosong kalau produktivitas itu diciptakan dari training ketika itu bicaranya adalah organisasi. Tanpa ada sistem. Nah, makanya harus ada sistem. Sistem itu apa isinya? Ya SOP lah, ya pengawasan lah. Yang misalnya kalau di company itu gampang kan. Anda dikasih target yang naik. Itu kan? Kan berarti ada gap dong. Kan ada gap kan? Gap itulah yang diisi training. Oke. Nah, kalau nggak ada target yang menantang, ngapain training? Nyantai-nyantai aja kan udah bisa kan? Itu. Kan dasar daripada sebuah pelatihan dalam perusahaan itu kita melakukan namanya TNA itu, training need analysis, apa yang kita butuhkan, ada gap di situ, maka disitulah dilakukan pelatihan. Bahkan untuk pendekatan yang lebih maju, ini juga yang salah satu yang menjadi konsentrasi saya itu di corporate university. Jadi bukan saja mengisi gap, tapi training itu sudah dipakai untuk mensupport agenda-agenda strategik organisasi. Jadi antara materi training dengan agenda organisasi yang besar itu nyambung. Nah, sementara ini kalau training itu kan enggak. Kayak orang kebakaran apa sih untuk reaksi. Jadi target ini, gapnya ini dikasih. Tapi itu pun pasti baik. Nah, jadi, kalau menurut saya yang jangka panjang itu kan adanya sekarang itu transformasi kan. Di situ untuk menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan itu, maka harus ada pelatihan itu. Pelatihan yang sifatnya strategik tadi. Jadi tapi itu kan cita-cita ideal gitu. Di prakteknya kan ya nggak gitu-gitu amat mungkin ya. Jadi untuk ini teman-teman di company nih Pak Asyid training itu satu bisa menghasilkan perubahan, tetapi perubahannya di level mana? Nah, kalau langsung diharapkan orang banyak berubah ya nggak juga lah gitu kan. Nabi aja nggak sanggup tuh. Nah, jadi ideal itu bagaimana kita merumuskan sebuah pelatihan jadi organisasi. Di luar dari pengetahuan yang sudah kita pahami harus ada TNI macam-macam itu. Kalau individu dia harus dikasih target yang menantang supaya dia bisa menggunakan ilmunya itu. Betul. Kalau dia kelompok, teamwork, maka harus ada sistem. Jangan sampai gini, udah di training kemudian dibiarkan, yang menguap ilmunya. Betul. Jadi harus ada semacam ada follow up, mentoring di situ, coaching setelah. Sehingga ada ungkapan gini, jadi training itu jangan dijadikan tujuan tunggal. Dia menjadi bagian tangga-tangga untuk mencapai tujuan yang besar itu. Sehingga setelah training masih ada kegiatan, maksudnya best practice benchmarking lah, terus kemudian community of practice, macam-macam istilahnya. Tolak ukur untuk ukur dampaknya dengan semacam ada key metric gitu ya, key metric evaluation model lah gitu ya. Di emosi, di dampak pengetahuannya, sampai ke harus ada evaluasi dan itu nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Di level 4 kalau nggak salah key metric itu butuh waktu sekitar kita melihat minimum 3 bulan. Gitu. Karena gini Pak Dokter, saat ini tuh dunia itu menyuarakan tentang kompetensi based training and assessment gitu kan. Itu pengalaman Pak Asyid gimana itu? Jadi begini Pak Dokter. Jadi jika memang kompetensi seorang itu akan diuji di saat dia turun ke lapangan. Jadi tidak hanya sekedar berbasis kepada kualifikasi. Misalkan seseorang sudah mengikuti pelatihan A, otomatis dia kompeten atau qualified dalam pekerjaan tertentu. Tapi dia harus memang betul-betul kompeten maksudnya melebihi daripada hanya sekedar kualifikasi yang dia bisa diukur dari hasil kerjanya. Betul. Maka dia kompetensi itu harus berbasis pada pelatihan dan assessment gitu loh.
Nah gini Mas Yep, ini cerita lama, Ya. zaman dulu. Munculnya konsep kompetensi itu kan ada fakta di mana orang Ya. menurut kualifikasi ijazahnya itu keren-keren. Ya. Iya, betul, Ya, betul. ya. Tapi ketika diterjunkan ke lapangan kok tidak menghasilkan performa yang keren kan Yang begitu, diharapkan yang gitu loh, betul. diharapkan. Apalagi sekarang begini, kadang-kadang di saat perekrutan inisial ya, Iya. kan orang berbasis melihat hanya CV-nya, Yes, ada kurikulum CV-nya. vitae. Orang Itu bisa luar biasa kan, lulus. misalkan sudah jenjang Iya, pendidikannya misalkan tinggi, strata 1 tinggi S2 gitu ya, malah udah ya. S2, kemudian pernah mengikuti pelatihan Iya, A, B, C. iya. Tapi di saat terjun ke lapangan Nah, gitu, itu tidak sebanding dengan yes, maka lahirlah konsep kompetensi kompetensi itu, itu, bukan ya. kualifikasi. Betul, Gitu. betul. Ya, kompetensi itu lahir memang dari situ. Jadi orang diuji dari apa yang sudah ia lakukan. Ya, betul, betul. Itu. Nah, kalau orang sudah bisa melakukan A, B, C, makanya kan ada skala Ya. itu kan, skala dalam kompetensi itu kan, motivasi itu skalanya berapa. Ya. Jadi orang dari pengalaman dia itulah kita bisa mengukur, oh ini kelasnya staff Ya. officer, oh ini staffnya manager, oh ini Ya. staffnya entrepreneurship motivation. Ya, Maksudnya dia seorang profesional di company atau eksekutif itu, tetapi mindset-nya sudah entrepreneur. Ya, ya, betul. Jadi dia sudah bisa menghitung laba rugi bagi Betul. perusahaan. Dia nggak butuh lagi mendengarkan motivasi Ya. karena sudah bisa Ya, motivasi ya. sendiri. Tidak hanya sekedar bekerja karena dicambuk gitu. Yes, dia sudah Gitu. punya entrepreneurship mindset. Ya. Nah itu. Luar biasa Pak Dokter. Terima Jadi kasih. intinya kesimpulan saya itu, pertama training itu harus diawali dengan TNA itu atau TNE ya. Yeah. Training need analysis, Yes. apa kebutuhannya, gap-nya di mana gitu Pak Dokter. Ya, nah satu lagi Mas, memang kalau kita ngelihat ke lapangan Ya. ya, kenapa sih training di kita itu terutama di kementerian Ya. atau di perusahaan-perusahaan gede itu, kalau di swasta sih oke, karena Ya. tuntutannya kan ke produktivitas Ya. tinggi itu ya. Yang mandatory itu terutama di kantor pemerintah itu salah satu yang bisa kita lihat itu adalah motivasi. Motivasi. Ya, kalau kita ngirim orang ke suatu training, motivasinya nggak ada, Ya. itu jangankan trainer gitu, nabi aja nggak bisa gitu. Jadi memang harus dari dirinya dong, dari individu. Harus ya? ada gitu loh. Kenapa orang belajar di kampung itu bisa pinter juga? Ya, ya. Sama juga belajar di kota. Ronggo Warsito itu belajarnya kan di kampung, Ya, tapi ya. kan dia punya murid marah bule dulu Ya, di ya. sastrawan spiritual itu kan, karena motivasinya kuat, Ya, itu ya. kan. Zaman dulu kan orang nggak perlu belajar pakai teknologi Ya. macam-macam ya, tapi karena motivasinya kuat, maka motivasi itulah yang Gitu ya. menjadi modal untuk menangkap berbagai light ya di training itu. Ya, ya, ya. Nah kalau nggak ada motivasi, makanya saya sering ngomong Mas Yep, training, ceramah, seminar itu baru akan bisa mengubah orang di level pribadi kalau dicerna. Nah untuk dicerna kan harus masuk dulu nih kayak makanan kan. Ya, betul. Mau Pak Asim nyuguhin saya apapun kalau nggak saya cerna kan Betul, betul. nggak apa-apa. Dia tidak berdampak ke saya kan. Nah materi training pun sama. Ngirim individu nggak ada motivasinya, ya nggak bisa dicerna. Ya mau di training 1000 jam pun betul, nggak ngubah apa-apa gitu kan. Harus ada motivasi itu ya. Yes, ya kesadaran itu memang harus ada. Ya selain juga ada TNE, terus ada manajemen pasca training. Jadi tidak bisa dibiarkan. Namanya kan knowledge management kan, ilmu manajemen pengetahuan. Ya. Anak-anak peserta training itu setelah di training itu pengetahuannya mau diapain nih? Harus ada follow up gitu. Follow up, kalau enggak ya menguap. Menguap dia. Itu Mas. Oke, Pak Dokter. Terima kasih. Masih. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Sampai di rumah jumpa ya. Ya. Oke.